Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ringkasan terhadap penjelasan kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masih di pembahasan di bab yang pertama, atau sebagian para ulama menyebutnya ini muqaddimah, yaitu pembahasan tentang urgensi tauhid, pentingnya tauhid, kewajiban tauhid. Ada beberapa dalil yang dibawakan oleh muallif, di antaranya dalil yang akan kita baca, yang sudah kita baca, firman Allah surah Dzariyat ya, ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, dan makna ibadah yakni bertauhid. Ini sudah kita baca. Lalu yang kedua, di surah Nahl ayat 36, Allah berfirman tentang bahwa setiap nabi diutus oleh Allah, setiap rasul diutus oleh Allah untuk mendakwahkan tauhid. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang misi dakwanya an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Sekarang masuk ayat ya, dalil yang ketiga, yaitu Allah berfirman di surah Al-Isra ya, halaman 16. Ya, sudah belum itu? Taib. Qala al-muallif rahimahullah, wa qawluhu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan firman Allah dalilnya adalah Allah berfirman wa qadha rabbuka, dan Allah telah mewajibkan, Rabbmu telah qadha. Qadha yakni amara, memerintahkan, mewajibkan, alla ta'budu, agar tidak boleh kalian beribadah illa, kecuali iyyahu, hanya kepada Allah. Jadi syahidnya di sini alla ta'budu illa iyyah. Di sini digabungkan antara penetapan penafian, atau penafian dan penetapan. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi kecuali hanyalah Allah. Ya, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat kebaikan. Ini isyarat yang menunjukkan bahwa hak orang tua itu di bawah hak Allah dan Rasul. Jadi artinya memiliki kedudukan yang tinggi, karena itu setingkat di bawah hak Allah dan hak Rasul. Di antara manusia, hak yang harus ditunaikan setelah Allah dan Rasul adalah orang tua. Dan dalam banyak ayat Quran demikian digandengkan selalu, taat kepada Allah dengan taat kepada orang tua. Anishkurli wali walidaika, agar kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, selalu digandengkan. Taib, kita baca penjelasan dari Syekh Fauzan hafizahullah. Qadha ay amara wa wassa. Qadha artinya Allah telah memerintahkan, wa wassa, dan Allah telah mewasiatkan. Ya. Wal muradu bil qada'i huna, yang dimaksud dengan qada' di sini, yakni qada' di sini Allah telah menetapkan, mewajibkan. Qada' di sini maknanya al qada'u syar'iyyu adiniyyu, yakni qada' syar'i, qada' berupa agama. Karena qada' itu ada dua, ada qada' syar'i, ada qada' qadari. Ketetapan Allah secara takdir, pentakdiran. Ada ketetapan Allah itu kewajiban secara syariat, seperti ibadah ini. Ya. Bedanya kalau qada syar'i dengan qada qadari, kalau qada syar'i itu kadang
Tidak harus seluruhnya makhluk melakukan atas ketetapan Allah ini. Tapi kalau qada qadari, qada kauni, maka setiap makhluk pasti mendapat ketetapan ini. Itu bedanya. Sama halnya iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah. Kehendak Allah secara syar'i dengan kehendak secara kauni. Kehendak secara syar'i tidak setiap hamba harus melakukan. Allah menghendaki hambanya beriman, tapi tidak setiap hamba beriman. Tapi kalau Allah menghendaki secara kauni, enggak ada yang tidak tercapai. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, itu qada, itu iradah kauni namanya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah itu, jika Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan jadi, maka jadi, enggak ada yang meleset. Itu namanya kehendak qadari, kehendak kauni. Tapi kalau kehendak syar'i terkadang tidak terjadi. Contohnya Allah suka, Allah mau, Allah ingin hamba beriman, tapi ternyata banyak yang tidak beriman. Jelas jemaah? Maka dibedakan antara syar'i dan qadari ini penting. Baik itu iradah Allah, baik itu qada Allah, baik itu izin Allah, ada juga izin. Kesyirikan itu terjadi atas izin Allah. Dukun itu bisa manjur terjadi ya atas izin siapa? Allah. Tapi ini izin yang mana ini? Izin kauni namanya, izin qadari. Tapi kalau izin secara syar'i, Allah tidak mengizinkan perdukunan, Allah tidak mengizinkan kesyirikan, kekufuran. Sama halnya iradah. Kalau secara kauni, Allah menghendaki adanya iblis. Tapi kalau secara syar'i, iradah syariah, Allah tidak menghendaki. Jelas ya? Di situ bedanya jemaah. Kaum Qadariyah sesatnya mereka mengingkari takdir itu karena tidak membedakan iradah Allah, ada iradah syar'i dan iradah kauni. Jadi kalau iradah syar'i itu kehendak Allah secara syariat, bisa diartikan cinta, Allah suka, Allah cinta. Ya. Termasuk di sini ada qada syar'i, ada qada qadari atau al-kauni. Nama lainnya itu al-qadari, al-kauni. Lawannya asy-syar'i, ad-dini. Ya. Nah, qada di sini apa jemaah? Syar'i jelas karena ini Allah menetapkan, memerintahkan tauhid ibadah. Ya. Nah, Rabbuka, ar-Rabbu huwa al-Maliku al-Mutasarrifu. Kata Syekh, Rabbuka yani Rabb maknanya al-Malik. Jadi Rabb itu diterjemahkan dengan 3 perbuatan Allah yang mewakili kepada seluruh perbuatan. Rabb itu diwakili oleh al-Khaliq, pencipta, al-Malik, penguasa atau pemilik, ya, dan al-Mudabbir yang mengatur. Itu Rabb. Apa itu Rabb? Gampangannya pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur. Itu Rabb. Pencipta alam semesta, pemilik dan pengatur Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan Allah sangat banyak jemaah, menghidupkan, mematikan, memberi rizki. Maka terwakili dengan 3 itu. Itulah Rabb. Al-Khaliqul Malikul Mudabbir. Syekh mengatakan di sini Ar-Rabbu huwal Maliku al-Mutasarrifu. Ya, penguasa al-Mutasarrif yang mengatur urusan, alladzi rabba jami'al alamin bi ni'matihi, yang mengatur, mencipta seluruh alam selain Allah. Ya, bi ni'mati dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu alla ta'budu illa iyyah, dalam ayat Allah berfirman Allah. Allah ini singkatan dari an la, itu an la diidghamkan menjadi Allah, artinya agar tidak boleh, jangan, tidak engkau beribadah illa kecuali iyahu, hanya kepada dia, kepada Allah. Nah, di sini hakikat tauhid adalah penggabungan antara penafian, yaitu alla ta'budu, penafian, enggak boleh ibadah, lalu penetapan illa iya. Ini persis kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ai an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Yani
Beribadahlah hanya kepada Dia Allah dan jangan ibadah kepada selain Allah. Lalu wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baik. Ya, yakni wa qada, Allah juga menetapkan, mewajibkan, memerintahkan. Qada syar'i di sini. Antuhsinu, agar berbuat baik, bil walidaini, kepada kedua orang tua, ihsanan, dengan berbagai macam kebaikan. Dan ihsanan ini para jemaah sifatnya umum, ya. Apa saja bentuk perbuatan baik kepada orang tua, ya, menurut adat masing-masing. Makanya dibolehkan mencium tangan orang tua kalau itu bagian bentuk, menurut adat bagian dari bentuk berbuat baik. Cium tangan. Kalau di Arab cium kepala di situ. Kalau di kita mungkin cium kepala malah tidak sopan. Tapi di Arab Saudi sana cium kepala itu sangat sopan, bentuk hormat kepada kedua orang tua. Ya, kalau kita mungkin cium tangan. Jadi ihsanan ini umum dia. Bagaimana berbuat baik kepada orang tua? Di sini dibagi dua para jemaah. Para ulama membagi dua. Satu ketika di dunia, ketika orang tua kita masih hidup, maka berbuat baik dengan khidmat, dengan memberi nafkah, ya, dengan berlemah lembut kepada mereka. Adapun kalau yang kedua sudah meninggal, maka dengan mendoakannya, dengan berbuat baik kepada kerabat-kerabat orang tua kita, ya, dan dengan yang paling penting melunaskan hutang piutangnya. Nah, itu bentuk bakti kepada orang tua yang telah meninggal. Ya. Taib. Kama qada an ta'buduhu, sebagaimana Allah telah memerintahkan untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya. Wala ta'budu ghairahu, dan jangan beribadah kepada selain Allah. Jadi kewajiban berbuat baik kepada orang tua demikian sebagaimana Allah wajibkan beribadah hanya kepada Allah. Taib, al-makna al-ijmali lil ayah, makna ayat secara global, beliau mengatakan al-ikhbaru anna Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah pengkabaran bahwasanya Allah amar wa wasa, Allah memerintahkan, wa wasa, Allah mewasiatkan, ala al-suni, melalui lisan-lisan. Ya. Al-suni yakni jamak dari lisan. Lisan-lisan rusulihi, para rasulnya. Yani Allah memerintahkan melalui siapa? Melalui lisan para rasul. An yu'bada wahdahu, agar Allah disembah saja semata-mata, duna masiwa, selain Allah. Ya. Hanya kepada Allah semata Allah disembah. Wa an yuhsina al-waladu, dan agar seorang anak itu yuhsina. Apa yuhsina? Berbuat baik ila walidayhi, kepada kedua orang tuanya. Ihsanan, dengan perbuatan baik, bil qaul, dengan ucapan, ya, wala taqul lahum uffin. Jadi kepada orang tua para jemaah, jangankan membentak para jemaah. Hati-hati ya, jangankan membentak, membentak dosa besar. Hatta mengatakan uff saja itu termasuk perkara dosa yang dilarang dalam agama. Uff itu kalau bahasa kita Indonesia ini, kalau orang Indonesia kalau orang Arab uff. Orang Arab kalau disuruh misalnya sama orang tua misalnya, lalu tidak senang, misalnya, nak tolong belikan ibumu ini, bapakmu ini, lalu dia ngomong uff gitu. Orang Arab begitu, uff. Nah, orang Indonesia apa biasanya? Duh, gitu ya. Jadi walaupun antum tidak suka, wis diam aja. Terus berusaha untuk ya ingat dengan pahala-pahala. Misalnya antum lagi ngantuk-ngantuk disuruh orang tua ya, khalas diam, mulut kita diam, pasang muka kita cerah, khair insyaallah. Walaupun berat lakukan, karena itu ada pahala yang besar di balik itu. Membuat orang tua ridho. Apa pahalanya cuma? Kalau orang tua kita senang, orang tua kita tuh senang gitu, maka Allah akan ridho kepada kita. Ya, ridho Allah fi ridhol walidain. Itu ingat itu saja sudah. Jadi kalau orang tua kita senang berarti Allah ridho. Allah ridho kepada kita. Ya. Dan menyenangkan orang tua gampang dengan apa? Ngasih duit, ngasih jajan, ngasih nafkah, menolong, membantu. Setiap perintahnya selalu kita sami'na wa ata'na selama bukan maksiat. La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada
ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Ya, orang tua kita tuh harus sami'na wa ata'na. Enggak boleh kita kalau selama mampu enggak boleh membangkang. Ya. Jadi saja enggak boleh, apalagi lebih dari itu, membentak dan semisal. Nah, kemudian wala yusi'a, ya, wala yusi'a ilaihima, dan tidak berbuat buruk kepada kedua orang tua. Li'annahuma alladzani qama, karena keduanya adalah orang yang, alladzani itu musanna jamaah. Kalau mufradnya alladzi, ya kan? Kalau duanya alladzani, kalau banyak alladzina, ya kan? Alladzina amanu, kan gitu. Ini alladzani karena dua orang, kedua orang tua bapak ibu. Ya, li'annahuma, karena keduanya, alladzani yang qama bitarbiyatihi, yang telah menunaikan mendidik kita anak, fi halis sigharihi, pada kondisi kecil, wa dha'fihi, dan pada saat lemah. Mentarbiyah itu ya mendidik, merawat, mengurus itu jemaah. Saat kita kecil dan saat kita lemah, hatta qawiya washtadda, sehingga anak menjadi kuat, dan washtadda, anak menjadi dewasa. Nah, jadi kasih sayang orang tua sehingga kita bisa hidup sempurna, ya. Ini maksud dari ayat. Munasabah al-ayat lil bab. Sekarang munasabatu, kaitan ayat kepada bab tentang tauhid, tentang urgensi tauhid apa? Perhatikan di sini, annat tauhid, bahwasanya tauhid itu perintah ibadah di sini, ya. Alla ta'budu illa iyyah, itu ini tauhid, huwa akidul huquq, dia adalah hak-hak yang paling ditekankan. Karena disebutkan pertama kali oleh Allah, wa qadha rabbuka, pertama kali apa? Alla ta'budu illa iyyah. Lalu setelah itu wabil walidaini. Jadi nomor satunya tauhid. Berarti dia akidul huquq, hak yang paling ditekankan, wa aujabul wajibat, itu yang benar, ya, jangan aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib. Kenapa disebut yang paling wajib, disebut yang ditekankan dari hak yang harus ditunaikan? Perhatikan di sini, li'annallaha bada'a bihi, karena bahwasanya Allah memulai dengan tauhid ini, fil ayati, di dalam ayat tersebut. Karena disebutkan di awal, wala yubtada illa bil ahami falaham, sementara tidaklah diawalkan kecuali karena memang penting, di antara yang penting. Jelas jemaah di sini? Nah, sekarang pelajaran atau faedah dari ayat. Mayustafadu minal ayat. Apa dari pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, annat tauhid huwa awalu ma amara Allah bihi. Bahwasanya tauhid adalah dia yang paling pertama Allah perintahkan dengannya, minal wajibati, dari kewajiban-kewajiban. Bukan salat, bukan zakat, tapi tauhid. Wa huwa awalul huquq al-wajibati 'alal 'abdi. Dan dia tauhid adalah hak-hak yang harus pertama kali ditunaikan dari kewajiban-kewajiban atas hamba, ya. Karena Allah sebut pertama kali tadi. Yang kedua, sanian, an ma fi kalimati la ilaha illallah, yaitu apa yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah itu ada minan nafi wal isbat, ya. Di dalam kalimat la ilaha illallah ada penafian dan penetapan, ya. Itu pada lafaz di sini alla ta'budu, ini penafian, illa iyyah, ini penetapan. Maka tauhid tidak sah kalau sekedar menetapkan. Karena kalau cuma menetapkan, Abu Jahal sudah menetapkan Allah itu sesembahannya. Abu Jahal sudah menetapkan Allah sesembahannya, tapi dia tidak menafikan sesembahan Lata, Uzza, Manat selain Allah. Akhirnya Allah disembah, Lata juga disembah. Allah diagungkan, Lata juga diagungkan oleh Abu Jahal. Itu masalah mereka. Hatta orang Islam sekarang, dalam kandungan tauhid la ilaha illallah harus ada dua unsur ini, dua rukun. Ini rukun jemaah. Jadi apa rukun la ilaha illallah? Al-jawab, rukunnya ada dua. Rukun pertama an-nafyu pada kalimat la ilaha. Rukun yang kedua al-isbatu pada lafaz ilallah, ya. Jadi kalau la ilaha saja kufur, ilallah saja bisa jatuh ke syirik.
Kalau ilallah saja, karena bisa jadi Allah ditetapkan, selain Allah pun ditetapkan. La ilaha ya kufur berarti. Tidak mengakui adanya sesembahan, tidak ada sesembahan, kufur berarti. Jadi tidak ada sembahan yang batil kecuali hanya Allah yang benar. Terus, fa fiha dalilun, maka di dalam ayat itu ada dalil atau ada pendalilan ala anna tauhid, bahwasanya tauhid itu la yaqumu, tidak tegak, ila ala nafi wal isbat, kecuali di atas penafian dan penetapan. Penafian apa? Nafyul ibadah amma siwallah, menafikan ibadah selain Allah, dan menetapkan apa? Isbatuha lillah, menetapkannya kepada Allah. Kama sabaqa, sebagaimana yang telah berlalu. Kama sabaqa, sebagaimana yang telah berlalu, dibahas pada pembahasan sebelumnya. Salisan, yang ketiga para jemaah, azamatu haqqil walidaina, agungnya hak kedua orang tua. Dari sisi mana agungnya hak orang tua? Dari sisi atafa haqqahuma, Allah gandengkan hak orang tua ala haqqihi, di atas hak Allah, digandengkan dalam banyak ayat Quran, bukan ayat ini saja. Di sini kan setelah hak Allah, alla ta'budu ila iyah, lalu hak orang tua, wa bil walidaini ihsana. Ya. Jadi keagungan hak kedua orang tua itu karena atafa, disambungkan, digandengkan, haqqahuma, hak keduanya, ala haqqihi, di atas hak Allah, wa jaa fil martabati tsaniyah, sehingga datang kedudukannya, kedudukan kedua berarti. Kedudukan pertama hak Allah, kedudukan kedua martabah atau tingkatan martabah. Jadi itu bahasa Arab cuma. Martabat ya kalau kita ya. Martabat itu bahasa Arab, martabatun. Ya, artinya apa? Tingkatan, kedudukan derajat, martabat. Kita juga sama kan, martabatnya rendah, martabatnya tinggi kan ya, kedudukan. Martabah. Jadi banyak serapan bahasa Arab. Ya. Bahasa Indonesia dari bahasa Arab, martabah. Terus rabian yang keempat, wujubul ihsan ila al-walidaini, kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua, bijami'an wal ihsan, dalam semua bentuk kebaikan, karena konteks kalimatnya itu ihsanan, ini nakirah. Nakirah ya, fi siyaqil isbat, yakni nakirah ihsanan berarti menunjukkan keumuman. Berarti kata Syekh di sini bijami anwa'il ihsan, dengan seluruh bentuk kebaikan. Ya. Perkataan, perbuatan, berjemaah. Apa saja yang dianggap baik oleh adat manusia yang tidak melanggar syariat, itu harus dilakukan kepada orang tua. Ya. Dengan berinfak, ya, menjaga, merawat, mencintai, menyenangkan, ya, membuat orang tua senyum, itu harus betul-betul kita perhatikan. Dan nanti kalau kita sudah baik sama orang tua kita, maka anak-anak kita, al-jaza min jinsil amal, secara otomatis akan berbuat baik kepada kita, karena kita telah mencontohkan. Ya, jadi antum kalau berbakti kepada orang tua itu di hadapan anak-anak antum, ya, memberi, melayani, sopan, adab itu di hadapan anak-anak kita, supaya anak kita nanti mengikuti. Ya. Maka dalam sebuah riwayat, sebuah hadis, berbuat baiklah kepada orang tua, nanti anak-anak kalian berbuat baik kepada kalian. Terus, li'annahu, karena bahwasannya, yakni berbuat baik kepada orang tua itu lam yakhussa naw'an duna naw'in, tidak dikhususkan oleh satu bentuk daripada bentuk yang lain, enggak, pokoknya apa saja. Jadi artinya berbuat baik itu tidak khusus memberi nafkah saja, tidak. Ya, tidak jemaah, termasuk akhlak, adab, ya, berkata-kata. Jadi semua sektor kebaikan, tentu memberi nafkah, tentu melayani, membantu apa kebutuhan orang tua. Yang kelima, khamisan tahrimu uquqil walidaini, haramnya durhaka kepada orang tua. Haramnya durhaka kepada orang tua. Nah, berikutnya ayat yang keempat atau dalil yang keempat.
dari bab pertama ini atau muqaddimah ini. Wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan firman Allah Ta'ala, ini surah An-Nisa ayat 36. Ini yang para ulama menyebut ayat ini adalah, para jemaah, disebutnya itu al-huquq al-ashr. Ya, al-huquq al-ashr. Ayatul huquqil ashr. Ayat tentang hak yang 10. Karena di dalam surah An-Nisa ayat 36 di sini Allah menyebut hak yang 10. Ya. Yang pertama dulu hak Allah, baru hak orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Lalu yang kedua, wabil walidaini ihsana, wabidzil qurba wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Ya. Taib, wa'budullaha, dan beribadalah kepada Allah, wala tusyriku bi syai'a, dan jangan berbuat syirik menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini sama, ada penetapan, ada penafian. Penetapan wa'budullah, penafiannya wala tusyriku. Jadi ada orang yang ibadah hanya kepada Allah, atau hanya ada orang yang ibadah kepada Allah tapi juga selain Allah diibadahi. Itu bahkan banyak. Oleh karenanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW karena adanya orang yang ini nyembah Allah tapi juga nyembah selain Allah. Ya. Oleh karenanya orang-orang musyrikin dulu, jemaah, orang-orang zaman jahiliyah dulu, Abu Jahal, itu mereka banyak yang bernama Abdullah. Apa makna Abdullah? Yani hamba Allah. Seperti Abdullah bin Abi Umayyah, saat itu masih kafir. Lalu dia masuk Islam. Namanya Abdullah. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah bukan mengenalkan Allah itu Tuhan, bukan mengenalkan kalau Allah itu Tuhan, bukan. Mereka sudah mengenal Allah itu Tuhan, hanya salah dalam nyembah. Allah disembah, selain Allah disembah, dan itu bukanlah tauhid. Tauhid itu adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perhatikan lafaz di sini, kata Syekh Hafizahullah, la tusyriku, jangan menyekutukan Allah kalian, yani utrukus syirka, yani maknanya tinggalkan kesyirikan. Apa itu syirik? Beliau menjelaskan di sini, para jemaah, syirik ini makna secara umum, ya, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, mensetarakan selain Allah dengan Allah, mensetarakan Nyi Roro Kidul, mensetarakan Nyi Roro Kidul dengan Allah. Nah, itu syirik namanya. Dalam hal apa mensetarakannya? Dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Apa kekhususan Allah? Ada 3 kekhususan. Dalam rububiyah, dalam ibadah, dan dalam nama dan sifat. Ini yang menjadi kekhususan Allah. Ya. Adapun definisi syirik kalau secara khusus, bukan secara umum, maknanya mensetarakan, bukan dalam segi keumuman tapi dalam hal ibadah. Jadi kalau syirik secara khusus maknanya sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu syirik secara khusus. Adapun syirik secara umum artinya mensetarakan antara selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Tapi kalau syirik secara khusus maknanya apa? Sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, lalu syai'an, ya, wala tusyriku bihi syai'an. Syai'an ini nakirah fi siyaqin nahyi. Ini kalau belajar bahasa Arab ada ilmu balaghah, ya, ilmu yakni bagaimana tata bahasa, ya, bahasa Arab itu ada beberapa kaidah-kaidah, di antaranya ini dia. Nakirah fi siyaqin nahyi yufidul umum. Kalau konteks kalimat itu nakirah pada konteks yakni larangan, ya, la tusyriku bihi syai'an. Nah, syai'an ini nakirah, enggak ada alnya. Jadi kalau isim ada alnya itu bukan nakirah tapi makrifat disebutnya. Al masjidu itu makrifat bukan nakirah. Ini maknanya tertentu khusus. Al masjidu berarti masjid ini saja. Ya. Tapi kalau masjidun, ini masjid mana saja, nakirah. Masjid mana saja. Syai'an nakirah berarti apa saja. Jangan menyekutukan Allah dengan apa saja, baik itu malaikat, baik nabi, baik wali, baik raja, baik manusia, jin, berhala, binatang. Itu maknanya syai'an. Jadi apa saja, baik besar ataupun kecil. Nah, itu nakirah.
Maka Syekh mengatakan nakiratun fi siyaqin nahi fata'ummu syirka. Maka nakirah dalam konteks kalimat larangan fata'ummu maka berkonsekuensi keumuman kesyirikan. Ya, kabirahu wa saghirahu, baik yang besarnya atau yang kecilnya. Dan apa saja yang disyirikannya, baik itu malaikat, baik nabi. Jadi tidak ada beda jemaah. Walaupun yang disekutukannya itu baik itu malaikat ataupun keris, malaikat atau Nyi Roro Kidul, sama saja. Tidak berarti kalau malaikat bukan syirik. Syirik itu kalau nyembah Nyi Roro Kidul saja. Enggak. Sama. Hanya saja malaikatnya itu enggak boleh disebut berhala atau togut, enggak boleh. Nabinya enggak boleh disebut togut. Nabi Isa walaupun disembah enggak boleh disebut togut. Kenapa? Karena Nabi Isa-nya enggak ridho. Setiap yang disembah dan dianya tidak ridho jangan disebut berhala, jangan disebut togut jemaah. Karena togut itu adalah man ubida min dunillah wa huwa radin. Togut itu siapa yang disembah selain Allah, dianya ridho, dianya rela, bahkan kadang-kadang nyuruh dianya. Itu baru togut. Tapi kalau kuburan, walaupun kuburan orang soleh, walaupun kuburan nabi, walaupun kuburan rasul, walaupun kuburan orang-orang soleh, ketika disembah kuburan tersebut, maka kuburan itu berubah menjadi berhala. Bedakan orangnya dengan kuburannya. Yang nyembah Nabi Muhammad banyak, tapi yang nyembah kuburan Nabi Muhammad enggak ada. Enggak ada kita lihat ada orang tawaf di kuburan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad telah berdoa kepada Allah agar dijaga kuburannya dari dijadikannya berhala, dan doanya mustajab. Allah ijabah doa beliau. Beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Dan ini kata Imam Ibnu Qayyim dikabulkan. Maka yang doa yang nyembah kuburan Nabi Muhammad enggak ada, tapi kalau yang nyembah Nabi Muhammad banyak. Yang meminta kepada Nabi Muhammad, ya. Yang contoh cuma kalau orang kaget misalnya. Itu di sebagian orang-orang di masyarakat Arab itu yang kalau kaget menyerunya itu bukan kepada Allah tapi kepada Rasulullah. Kalau datang suatu hal yang menakutkan, kaget, langsung yang dia panggil ya Rasulullah, atau ya wali fulan, ya Badawi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Bahkan sampai-sampai jemaah, ada orang kalau disuruh sumpah, ya, sumpah dengan nama Allah, dia berani untuk dusta, berani untuk dusta. Tapi ketika dia suruh, coba kamu sumpah dengan nama wali Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu sumpah atas nama wali itu, dan kamu ngaku atau tidak ngaku, maka banyak di antara mereka yang takut, enggak berani jemaah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan mereka lebih mengagungkan wali daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang qadhi, seorang hakim yang, ya, walaupun salah hakim ini, cerdas. Cuman maksud hakim supaya ngaku gitu. Jadi ada terpidana, dia enggak mau ngaku, suruh sumpah padahal sudah banyak saksi-saksi jelas, enggak mau ngaku. Suruh sumpah, dia berani, demi Allah saya tidak melakukan. Akhirnya sang qadhi ini cerdas, sudah, kamu sumpah jangan nama Allah, coba sumpah kamu dengan menyebut nama wali fulan, wali Badawi atau siapa. Coba sumpah, enggak mau dia sumpah, enggak berani dia sumpah jemaah. Kenapa menyebut nama, sumpah nama Allah berani, dusta dia? Sementara disuruh sumpah dengan nama wali, karena dia takut dengan wali. Takut wali itu mendatangkan malapetaka. Kalau bersumpah atas nama wali lalu dianya berdusta. Ini yang dimaksud dengan kesyirikan pada jemaah. Itu takut yang tersembunyi seperti itu, takut yang syirik hukumnya. Ya. Nah, ini. Jadi kalau yang nyembah Nabi banyak, tapi yang nyembah kubur Nabi enggak ada. Nabi Muhammad jadi dijaga, dipelihara oleh Allah karena beliau telah berdoa, Allahumma la taj'al qabri, ada dua lafaz, yang satu la taj'al qabri idan, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku itu tempat perayaan, ini yang selalu dikunjungi pada waktu-waktu tertentu, ya, Rajab atau di Muharram atau apa, enggak, ya. Sehingga alhamdulillah atas izin Allah, ya, kubur Nabi itu aman, ya.
berbeda dengan kubur-kubur yang lain. Taib. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat secara global. Ya'murullahu subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan ibadahu para hamba-hambanya bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah, untuk menyembahnya kepada Allah semata. Wa yanhahum, dan Allah melarang 'anil syirki, dari kesyirikan. Coba para jemaah, kita kalau perhatikan Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir, banyak sekali Quran bicara syirik. Ya. Tapi kenapa banyak manusia justru jatuh kepada kesyirikan? Ya. Jatuh kepada kesyirikan. Karena banyak di antara manusia itu yang tidak paham hakikat tauhid dan syirik. Hakikat tauhid dan syirik. Ada kitab bagus para jemaah yang menjelaskan hakikat syirik, hakikat tauhid. Judul kitabnya Al-Qawaidu Al-Arba'. 4 kaedah dalam mengenal tauhid, dalam mengenal syirik. Kalau kita ingin tahu apa itu tauhid, apa itu syirik, baca kitab itu. Apalagi yang disyarahnya. Termasuk banyak para ulama mensyarah kitab itu, menunjukkan berkahnya kitab itu. Banyak yang mensyarah, ya. Hampir seluruh ulama ahli sunnah yang mensyarah kitab itu. Dan seluruh para penuntut ilmu pasti ngaji kitab itu. Qawaidul Arba' karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, pengarang kitab tauhid ini. Bahkan sebelum mengaji kitab ini sebenarnya dianjurkan mengaji Ushulus Tsalatsa, lalu Qawaidul Arba'ah dilanjut. Maka sebagian matan salah al-Ushul Tsalatsa atau salah satu usul, ya, itu digandengkan dengan kitab Qawaidul Arba'ah, itu digandengkan jadi satu. Ya. Apa adzan? Masuk? Tafadhal adzan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Summa qala al-muallif rahimallah al-ma'na al-ijmali lil ayah ya'muru Allah subhanahu wa ibadahu bi'ibadati wahdahu la syarika lah wa yanhahum 'anil syirki. Allah memerintahkan para hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah, dan Allah melarang mereka dari perbuatan syirik. Walam yakhussa, dan Allah tidak mengkhususkan nau'an min anwa'il ibadah, jenis di antara jenis ibadah, tidak mengkhususkan, tidak. Ya. La du'aun wala salatun, tidak mengkhususkan doa, tidak mengkhususkan salat, wala ghairuhuma, tidak pula selain keduanya. Berarti umum, ya. Liya'umal amru jami' anwa'il ibadah, berarti menunjukkan perintah untuk seluruh jenis ibadah. Sebaliknya walam yakhussa nau'an min awai syirik, tidak mengkhususkan pula jenis dan jenis kesyirikan. Liya'umman nahyu, yaitu larangan ini bersifat umum, ya, jami'an wa syirik, seluruh bentuk kesyirikan, baik objek yang dijadikan kesyirikan ataupun jenis syiriknya besar kecilnya. Jadi yang dilarang bukan syirik besar saja gitu, tapi syirik kecil. Yang dilarang bukan menyekutukan Allah dengan nabi-nabi orang soleh, tapi juga dengan siapa saja dari makhluk. Ya. Taib. Munasabatul ayat lil bab, kaitan ayat ini dengan bab kita apa? Annaha, bahwasanya ayat tersebut ibtada'at bil amr bit tauhid, diawali dengan perintah tauhid, yaitu wa'budullaha. Itu. Dan ayat ini disebut oleh para ulama al-huquq al-ashar. Ya. Hak-hak yang 10. Coba kita hitung apa saja yang 10. Ya. Apa saja yang 10 berjamaah? Yang pertama hak Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Yang kedua wal yatama, wa bil walidaini ihsana, yang kedua. Ya. Yang ketiga wa bidzil qurba, kepada kerabat berbuat baik. Yang keempat wal yatama. Yang kelima wal masakin. Yang keenam wal jaridil qurba, tetangga dekat. Yang ketujuh wal jaril junub, tetangga jauh. Yang kedelapan wa sahibi bil jambi,
teman dekat, teman sejawat ini maknanya bisa istri atau suami pasangan, atau memang teman dekat, yakni teman akrab, itu sahibil jam. Yang ke-8 wa binis sabil, ibnu sabil jemaah. Ibnu sabil zaman sekarang sepertinya sulit, ya. Ini orang yang putus bekal, kehabisan bekal, dia musafir yang kehabisan bekal. Ya bisa ada, cuman sulit, ya. Karena sekarang sudah pada punya ATM, tinggal transfer. Kalau zaman dulu ya bisa jadi orang kaya raya di kampungnya, tapi saat habis bekal dia miskin, itu musafir, ibnu sabil namanya. Mungkin di kampungnya kaya raya, ya, tapi nggak bisa untuk telepon transfer uang kalau sekarang. Makanya sangat sulit untuk mendapat ibnu sabil, dan itu mustahik zakat itu ibnu sabil itu. Yang terakhir yang ke-10 siapa? Wa mamalakat aimanukum, budak yang kita miliki, budak. Nah 10 hak ini ditunaikan, dan yang pertama siapa yang harus kita tunaikan? Hak Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Taib. Jadi kaitan ayat ini dengan bab bahwa Allah mengawali perintah dengan tauhid, wan nahyi 'anil syirik, dan larangan berbuat syirik. Fa fiha, maka di dalam ayat ini tafsirut tauhid, itu ada bentuk penafsiran terhadap tauhid. Ya, apa itu tauhid? Berarti tafsirannya itu dia jemaah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, berarti bi annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku syirik. Ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Itu tauhid. Kalau hanya ibadah tok saja tapi syirik enggak ditinggalkan, bukan itu tauhid namanya, bukan ibadah bahkan. Ya. Salat ke Mekah, puasa Ramadan, tapi suka pasang sesajen untuk penguasa, ya, agar enggak datang bala atau tolak bala. Nah, ini kesyirikan. Berarti tidak sah salatnya, tidak sah puasanya, tidak sah ke Mekahnya, tidak sah hajinya, tidak sah umrohnya, batal dengan sebab melakukan memasang sesajen tersebut. Karena masang sesajen itu cuma bentuk pengagungan, bentuk takarub, didasari rasa takut, rasa pengagungan. Dan itu ibadah. Ibadah itu kan gitu. Hakikatul ibadah ini adzul. Ibadah itu cuma disebut ibadah itu apa? Ketundukan kita nih, ketakutan kita, pengagungan kita, itu ibadah. Kalau kepada selain Allah ini syirik namanya. Ya. Pengagungan, takut kan itu. Orang kan begitu, takut Nyiroro Kidul, takut mbah penghuni ini, penghuni itu, sehingga dia melakukan ritual menyembelih atau apa saja. Ini ibadah. Ya. Nah, orang kebanyakan kaum muslimin tidak paham syirik itu dianggapnya nyembah patung, sehingga mereka banyak yang jatuh kepada kesyirikan tanpa sadar, karena dianggap syirik itu nyembah patung. Ya tidak ada yang nyembah patung, cuma tidak ada. Ya. Tapi syiriknya umat Islam adalah ibadah kepada selain Allah, juga mereka beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian mayustafadu minal ayat, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari ayat? Pertama, al-awwal wujub ifradillahi bil ibadah, wajib mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini harus ibadah hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada selain Allah. Li'annallaha amara bidzalika awwalan, karena Allah lah yang telah memerintahkan itu pertama kalinya. Fahuwa akidul wajibat, dan dia adalah kewajiban yang paling ditekankan. Sanian, yang kedua, tahrimu syirik, lian Allah naha anhu, haramnya kesyirikan, ya, karena Allah melarang darinya. Fahuwa asyaddul muharamat, dan itu adalah keharaman yang paling besar. Nah, banyak kan orang sekarang melarang syirik itu tidak ada, enggak disentuh, tapi larangan zina, larang minum khamar, larang. Percuma walaupun tidak berzina, tidak minum khamar, tapi jatuh pada dosa yang lebih berat dari khamar, berat dari zina, yaitu syirik kepada Allah. Ya. Jadi orang hakikat hijrah bukan sekedar tidak lagi zina, tidak lagi mabuk, bukan. Hijrah hakikatnya tidak lagi berbuat syirik, tidak lagi berbuat bid'ah, tidak lagi berbuat kufur kepada Allah. Kembali kepada tauhid, kepada iman, kepada sunnah. Itu hakikat hijrah, jemaah. Ya. Kan banyak orang, masya Allah, berhenti dari mabuknya, berhenti berzina,
dulunya pelacur tapi jatuh kepada aliran sesat, ikut agama-agama yang sesat, menyimpang. Ya. Nah, ini juga bukan hijrah yang hakiki seperti. Jadi hijrah yang hakiki hijrah manhaj dan pemahaman, hijrah akidah. Makanya Rasul menyebutkan perpecahan umat itu perpecahan dalam akidah, jemaah. Perpecahan dalam akidah, dalam keyakinan. Terus, an-najtinaba syirki syartun fi sihhatil ibadah. Bahwa menjauhi kesyirikan adalah syarat sahnya ibadah. Jadi kalau ibadah tapi juga campur syirik, maka tidak sah ibadah itu. Ya, li'anna Allah qarana al-amra bil ibadah bin nahi anisyirki, karena Allah Ta'ala menggandengkan perintah ibadah itu dengan larangan syirik. Wa'budullaha tidak sampai di sini. Wa'budul, dan itu seluruh di Quran banyaknya itu seperti itu, enggak ada perintah ibadah tok enggak, tapi digandengkan. Wa'budullaha digandengkan. Wala tusyriku bi syai'a. Padahal kan harusnya kalau sudah ibadah ya cukup dah. Enggak cukup. Banyak orang ibadah tapi campur syirik. Seperti Abu Jahal. Makanya Allah gandengkan perintah ibadah dengan larangan syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Berikutnya yang keempat, ar-rabi'ah. Anna syirka haramun qalilahu wa katsirahu. Bahwa syirik itu haram baik yang kecil sedikit ataupun yang banyak apalagi. Baik yang kecil atau yang besar, yang sedikit atau yang banyak. Li'anna kalimat syai'an, karena lafaz syai'an itu nakirah fi siyaqin nahyi fata'ummu kulla dzalik. Itu dalam kaidah bahasa Arab dia nakirah dalam konteks kalimat larangan, maka berfaedah semua, seluruh, mau besar mau kecil, sedikit banyak. Khamisan, yang kelima, annahu la yazuju an yushraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Tidak boleh Allah disekutukan dengan siapapun. Perhatikan, la nabi, tidak nabi, la salih, tidak orang saleh, gitu ya. Kemudian tidak dibedakan wala sonam. Demikian pula patung berhala, karena syai'an, lafaz syai'an itu amah, umum. Dan Rasul tidak membeda-bedakan dulu. Yang nyembah malaikat, yang syiriknya dengan malaikat, nabi dengan yang berhala, semua oleh Rasul diperangi, enggak dibeda-bedakan, jemaah. Sehingga sebagian orang awam salah ya kalau syirik itu hanya kalau nyembah keris, ya katanya syirik. Kalau nyembah malaikat, kalau menduakan Allah dengan malaikat, karena malaikat orang saleh. Jadi bukan syirik, tapi kita ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk tawassul kepada Allah melalui orang-orang saleh. Jadi tidak syirik. Yang syirik itu kalau nyembah jin katanya. Ya, nyembah setan, nyembah patung berhala baru itu syirik. La, nyembah malaikat ya dengan alasan tawassul dan semisal tetap ini sebuah kesyirikan, karena demikianlah Abu Jahal. Apa kata mereka? Mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak nyembah berhala itu, kata Abu Jahal, tapi kami nyembah mereka itu dalam rangka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi wasilah. Tahu Abu Jahal tuh tahu, cerdas. Enggak mungkin berhala ini mendatangkan manfaat, menolak mudarat, enggak. Memberi rezeki, enggak. Mereka yakin semua Allah, hanya melalui itu karena mendekatkan diri sebagai tawassul. Nah, ini tawassul yang salah itu demikian berjemaah. Tawasul yang benar bagaimana? Allah mengatakan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah untuk sampai kepada Allah perantara, wasilah. Ya. Apa maksud dari ayat ini jemaah? Sebagian orang dan kebanyakan orang maksudnya adalah melalui orang-orang soleh yang telah mati sekalipun bertawasul kepada Allah. Salah makna ayat, bukan demikian. Seluruh kitab tafsir kalau dibongkar enggak ada yang menafsirkan seperti itu. Dan kita tidak boleh menafsirkan Quran sekehendak kita. Harus merujuk kepada ulama ahli tafsir yang memang sudah menggunakan kaidah-kaidah tafsir. Apa maksud dari wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah? Seluruh kitab tafsir mengatakan ay taqarrubu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Yani bertaqarrublah, karena arti wasilah jemaah artinya al-qurbah, dekat. Makanya Rasul Muhammad punya tempat namanya apa? Al-Ati Muhammadanil
Al-wasilah, apa makna al-wasilah? Tempat khusus Nabi yang paling tinggi derajat di surga. Maknanya paling tinggi berarti yang paling dekat dengan Allah di surga Firdaus. Maka al-wasilah itu artinya kedekatan. Sehingga makna wasilah artinya apa? Artinya jemaah, ai taqarrabu, mendekatlah, taqarrublah kepada Allah dengan apa? Bi ta'atihi, dengan ketaatan kepada Allah. Dengan salat, dengan ngaji, dengan puasa, dengan zikir, baca Quran. Itu namanya tawassul yang benar. Wal amal bima yurdihi, dan amal yang Allah ridhoi. Jadi tawassul bukan dengan kebid'ahan, kesyirikan, tidak akan sampai, bahkan semakin jauh kepada Allah. Ini yang antum harus pahami hakikat ini. Jangan terkecoh, tertipu. Orang ingin tawassul yang syirik, yang bid'ah, ingin dekat tapi justru semakin jauh hakikatnya. Tapi antum sekarang ngaji seperti ini, tawassul ini. Jadi antum ini sedang tawassul sekarang ini. Kita sekarang ini sedang tawassul kepada Allah agar sampai dekat dengan Allah. Bukan tawasulan ya, tawasul, sedang tawasul. Antum suruh perbanyak solawat, bukan solawatan. Perbanyak untuk baca tahlil, bukan tahlilan. Jadi beda, adaan itu beda, sudah beda, caranya sudah beda. Jadi antum sekarang sedang tawasul, bukan tawasulan. Sedang tawasul antum sekarang dengan menuntut ilmu, dengan hadir di majelis ilmu, dengan sholat di masjid. Karena Allah mengatakan, yakni taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Itu makna tawasul. Jelas jemaah ya? Makanya kalau tawasul seperti itu tawasulnya Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Illa liqaribuna ilallah. Kami enggak nyembah mereka, kami tahu ngapain mereka disembah, tapi kami nyembah itu tujuannya adalah agar dekat dengan Allah. Illa syufa'una ilallah, kecuali pemberi syafaat saja untuk kami di sisi Allah. Demikian berjemaah, itu hakikat tauhid ya. Kita masuk nanti ayat kelima. Ayat yang kelima, yaitu di sini akan dijelaskan oleh Syekh tentang 10 perintah Allah di sini. Ya. Jadi ayat yang ini nanti ayat surat apa ini? Al-An'am ya. Ayat 151 sampai 153. Nah, ini disebut dengan ayat ini yang akan kita baca nanti. Tolong ana ingatkan juga. Ini ayat disebutnya itu wasiat yang 10, wasiat Allah yang 10. Kalau yang tadi hak-hak Allah, hak-hak yang 10 ya, al-huquq al-asyar. Kalau ini surat namanya ayatu al-wasaya al-asyar, wasiat yang 10. Nah, nanti Syekh menjelaskan 10 wasiat Allah. Kalau bahasa Inggrisnya 10 commandment, 10 wasiat Tuhan katanya. Ya, ada di dalam Quran. 10 wasiat Allah. Kita lanjut nanti insyaallah pada pertemuan berikut. Demikian wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.